Oke, halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Otelo Interior. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita ada tips dan trik ya teman-teman. Ini kita sedang mau repair ya, atau memperbaiki top table meja cafe ya teman-teman. Jadi top table meja cafe ini kondisinya ini habis kena air hujan ya teman-teman. Jadi di dalam mobil ya bocor baknya, tidak ketahuan. Kemudian air itu meresap ya teman-teman, meresap di dalam pori-pori top table ini ya. Jadi satu sisi ini sudah menggelembung ya teman-teman karena kena air hujan ya. Ini kita dimintain tolong ya untuk memperbaiki ya teman-teman. Oke, nanti untuk prosesnya ya teman-teman. Jadi kekurangan dari material particle board ya teman-teman, saya sampaikan dulu. Itu biasanya kalau kena air itu nggak tahan ya teman-teman. Jadi material partikel dan lem itu sendiri itu biasanya kalau kena air dia akan mengembang seperti ini ya teman-teman, mengembang seperti ini ya. Jadi ini harusnya itu flat seperti ini, kalau kena air jadi menggelembung seperti ini. Jadi nanti ini kita kurangi ya, kita kepras, kita amplas seperti ini ya teman-teman. Ini akan kita amplas. Kemudian untuk membuatnya keras lagi itu nanti pakai lem ini ya teman-teman, lem serbaguna ya, atau lem Alteco seperti itu ya untuk mereknya teman-teman. Jadi biar porinya ini atau bahan partikel ini nanti menjadi keras kembali ya teman-teman. Setelah keras ya, setelah diamplas halus, kemudian dikasih lem ini ya, lem Alteco ini. Kemudian nanti untuk meratakan didempul dulu ya teman-teman. Kemudian nanti akan kita lapis ya menggunakan ini HPL, kita sudah belikan ya teman-teman untuk sebagai pelapisnya ya. Kalau ini bawaan pabrik ini bukan HPL ya teman-teman, untuk finishing ini sejenis paper foil ya atau kertas. Nanti akan kita ganti finishingnya menggunakan HPL. Oke teman-teman, yuk mari kita ikuti prosesnya ya. Oke, tahap awal ini kita lakukan pengerokan dulu ya teman-teman di bagian material atau meja yang terkena air ini, yang sudah melembung ini kita ambil dulu ya bagiannya. Kita ini menggunakan cutter ya teman-teman. Digerus seperti ini dulu bagian yang sudah melembung ya. Oke, setelah sudah bagian yang belum kita kupas, kemudian kita masuk ke proses pengamplasan ya. Oke, ini selanjutnya kita akan masuk ke tahap proses pengamplasan dulu ya teman-teman, menggunakan mesin gerinda ya. Kita amplas dulu.
Oke, kemudian untuk setelah diamplas ya teman-teman, setelah rata ya dengan permukaan asli ya, kita coba dulu ya, kita mistar ya, kita coba ukur untuk tingkat kerataannya ya. Ini kita menggunakan list besi siku seperti ini teman-teman. Jadi kita ratakan ya seperti ini. Kalau sudah rata atau masih ada gelembung, nanti kita amplas lagi ya teman-teman. Jadi ini sampai dasar dari yang terkena air atau yang menggelembung tadi rata dengan top aslinya ya teman-teman. Ini masih menggelembung, kita coba amplas lagi ya. Oke teman-teman, setelah dihasilkan permukaan yang rata ya, yang rata seperti ini, kemudian kita boleh kasih ya teman-teman, terutama di sudut-sudut pinggir ini ya, kita kasih lem dulu ya teman-teman, menggunakan lem Alteco ini agar material partikel ini menjadi keras kembali ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk prosesnya ya, setelah diamplas halus. Kemudian bagian dari material partikel ini kita lem ya, bagian pinggir-pinggir ini biar edging ini juga tidak lepas ya teman-teman. Ini edging masih merekat bagus, jadi tidak terkelupas. Kemudian kita kasih lem Alteco dulu seperti ini ya teman-teman, agar material dari partikel ini menjadi keras kembali ya teman-teman. Jadi agar tidak misal belum kering sempurna itu dia tidak melembung lagi kalau setelah kita lapis dengan permukaan HPL ya teman-teman. Lebih bagus kalau mau ditunggu harus dijemur dulu sampai betul-betul kering ya teman-teman. Oke, setelah proses lem Alteco ini nanti akan kita dempul ya teman-teman untuk meratakan ya, untuk menutup pori. Oke, sekarang kita masuk ke proses pendempulan ya teman-teman. Jadi untuk meratakan ini akan kita dempul ya di permukaannya ya teman-teman. Jadi ini agar permukaan atau nanti ada cekungan-cekungan yang tadi kita kerok ya teman-teman. Jadi setelah dari proses kerok itu pasti permukaan itu ada cekungan-cekungan ya. Ini kita dempul dulu agar pori-porinya ini menutup ya teman-teman. Ini setelah flat ya teman-teman, nanti kita akan merekatkan ya untuk HPL nya. Ini langsung nanti akan kita menggunakan lem kuning ya teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, ini setelah proses pengamplasan dan pendembulan selesai ya teman-teman. Untuk top tabelnya ini permukaan sudah halus ya. Ini sekarang akan kita proses tempel ya teman-teman, menggunakan HPL. Ini sudah kita beli ya, untuk seratnya atau motifnya itu kita samakan ya dengan serat top tabel yang lama seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk proses penempelan nanti ini langsung kita menggunakan lem kuning ya teman-teman untuk prosesnya ya. Oke, langsung kita proses ya untuk pengeliman menggunakan lem kuning ya. Ini permukaan sudah rata ya teman-teman. Jadi yang bekas menggelembung ini sudah kita rapikan ya, sudah hilang. Untuk cembungannya itu sudah rata dengan top yang lama. Ini lem harus rata ya teman-teman. Jadi seluruh permukaan dari top meja ini harus terkena lem semua ya teman-teman. Jadi biar kuat merekat dengan sempurna ya. Di penggunaan lem ini dua sisi ya teman-teman. Jadi di bagian top tabel dan di bagian HPL ini menggunakan lem semua ya teman-teman, lem kuning ya. Kita ini lem menggunakan lem Optima ya teman-teman, dari Ribbon yang biasa sudah kita pakai. Oke teman-teman, ini setelah proses pelapisan ya menggunakan HPL. Tadi sudah kita tempel-tempel. Kemudian agar lebih kuat ya teman-teman, itu harus digosok seperti ini ya untuk prosesnya, untuk merekatkan HPL ke dalam top tabel. Jadi harus rata agar tidak menggelembung ya. Oke, setelah itu proses perapian tepi ya teman-teman. Jadi kita tepi menggunakan ini ya, alat namanya Varrotek ya teman-teman. Jadi ini untuk motong tepian HPL seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini sebenarnya alat ini lebih mudah ya teman-teman daripada menggunakan mesin router. Hasilnya juga rapi ya teman-teman untuk buat pemotongan ya, untuk ujung-ujungnya. Oke teman-teman, ini hasil dari perbaikan top tabel meja cafe ya teman-teman, setelah kita lakukan renovasi ya. Untuk top tabel ini sudah selesai ya teman-teman. Ini siap dipakai ya untuk cafe. Jadi ini permukaan ya, dua sisi. Ini kemarin sudah kita lapis semua ya teman-teman menggunakan HPL. Dan ini juga untuk lubang kakinya ya, plat kakinya sudah kita lubangin semua. Jadi untuk yang menggelembung kemarin ya teman-teman, ini sudah rata semua ya. Hasilnya sudah rata, sudah bagus kembali ya teman-teman. Jadi kalau kemarin ini ada satu sisi yang di sini nih kena air ya, menggelembung, ini sudah kita
memperbaiki dan siap dipakai ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyimak video tutorial memperbaiki panel particle board ya yang terkena air dari Hotel Interior. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa kembali.